Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Pada video kali ini kita akan mendokumentasikan perjalanan kami para Dewan Guru di SDN 017 Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Perjalanan kali ini sangat menantang karena memang sudah memasuki musim penghujan dan ini adalah musim yang sangat kami takuti ya, karena memang apabila perjalanan dalam menuju ke sekolah ini diguyur hujan, maka tenaga akan sangat terkuras jauh ya, dan juga harus bisa saling tolong menolong dalam melakukan perjalanan kali ini. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa dokumentasi ya. Yang pertama ini tentunya kami akan melewati pegunungan dan hutan ya. Dan memang ini adalah suatu hutan yang masih sangat alami ya, tidak terjamah oleh perkebunan, tidak terjamah oleh hal-hal lain yang mengganggu ekosistem hutannya. Dan jalan dalam hutan ini adalah tanah liat, jadi sangat menyulitkan apabila pada saat perjalanan hujan mengguyur. Tapi alhamdulillah di dalam perjalanan kali ini kita tidak terkena hujan, cuma masih ada merasakan bekas-bekas hujan yang sangat lebat malam tadi. Tetapi dengan kondisi cuaca siang ini yang agak panas, jadi kondisi jalan sudah sedikit agak kering. Kami berangkat menggunakan satu buah mobil dan diiringi oleh 4 motor di belakangnya. Dan mobil yang kami gunakan tentunya adalah mobil yang sudah dimodifikasi untuk perjalanan ke pedalaman. Bukan hanya pegunungan dan jalan yang lumpur dan licin, kami juga akan melewati sebuah sungai yang tidak ada jembatannya. Jadi mau tidak mau kita harus bercebur untuk menyeberangi sungai ini. Dan sungai terlihat sangat keruh ya, karena memang malam tadi hujan ya. Dan untuk menyeberang ini kami harus berpikir ya, bagaimana strateginya agar motor-motor ini bisa nyebrang dengan selamat ya. Artinya pada saat sampai di seberang, motor bisa dihidupkan kembali untuk melanjutkan perjalanan. Adapun jarak yang ditempuh untuk menuju sungai ini dari sekolah kami itu sekitar 2 jam perjalanan, dan untuk menuju kecamatan Longkali dari sungai ini masih memerlukan perjalanan sekitar 3 jam. Baik kawan-kawan, di sini kita akan melihat nanti keseruannya nih, bagaimana kami menyeberangkan 4 motor ini dan 1 mobil tadi. Tinggi kedalaman sungai ini sekitar sepinggang orang dewasa ya, dan di tanjakan-tanjakan untuk di tebingnya itu sudah tertutup sama lumpur karena malam tadi mungkin airnya naik sampai atas dan hari ini sudah mulai agak turun. Untuk yang pertama untuk menyeberang ini adalah mobil ya, mobil kepala sekolah kami. Dan untuk mobil ini kayaknya mudah-mudahan saja bisa tembus. Kalau di tebingnya ini lumpurnya memang sudah agak mengering dan dimudahkan karena kondisinya turunan. Jadi mobil tinggal mengikuti arah turunan saja. Nah, ini dia mobilnya kawan-kawan, sudah mulai bercebur ke dalam sungai di bagian ban depannya, sambil memikirkan bagaimana strateginya agar bisa sampai di seberang. Ya. Mobil tanpa kesulitan ya dalam menerobos air sungai yang deras ini, karena kedalamannya cukup dalam. Itu terlihat dari video bahwa kedalamannya itu sudah menutupi semua bagian ban mobil dan air juga sudah masuk ke dalam mobil ya. Dan kami sangat khawatir apabila mobil ini mogok di tengah-tengah sungai, maka akan sulit untuk mendorong atau menariknya ke tebing gitu. Karena dengan kedalaman air yang
seperti ini memang rentan air itu bisa masuk ke bagian mesin, bagian knalpot dan lain-lain. Tapi alhamdulillah mobilnya tidak mati, jadi masih bisa melanjutkan perjalanan pelan-pelan menerobos tepian sungai yang terlihat bahwa di tepian ini agak sedikit surut tetapi berlumpur. Jadi untuk perputaran roda ban itu masih terganggu, tenaga mobil juga tidak bisa terlalu kuat untuk melakukan atraksi menyeberang sungai ini tadi. Lumayan memakan waktu yang cukup lama ya agar bisa mobil ini sampai ke seberang, karena kita harus melawan arus sungai tadi. Nah, setelah sampai di seberang pun mobil tidak bisa langsung naik menanjak ke atas karena tertanam oleh kedalaman lumpur yang ada di tepian ini, sehingga harus dibantu dengan tali pancang ya atau win yang ada di mobil. Untung saja mobil ini sudah dilengkapi dengan win ya, jadi mobil bisa ditarik secara otomatis oleh mesin itu. Pelan-pelan dia akan mulai naik ke atas ya. Sekedar informasi, ini adalah Sungai Tiwau ini adalah anak sungai dari Telake, yang mana apabila Sungai Telake itu tinggi meluap, maka anak Sungai Tiwau ini akan juga ikut tergenang dengan arus air yang lumayan deras ya, sehingga memang ini adalah satu-satunya akses jalan menuju desa Kepala Telake atau desa Topok harus melewati sungai ini. Dan di tahun 2024 ini kemungkinan di Sungai Tiwau ini akan dibangun jembatan yang itu akan menjadi harapan yang sangat menggembirakan bagi seluruh masyarakat desa Kepala Telake, karena itu adalah sebuah cita-cita yang lama belum terwujud ya, bahwa di sini harus ada jembatan untuk mempermudah transportasi. Ya, mobil sudah bisa menanjak ke atas dan tali win pun akan saya lepas ya, agar mobil bisa meluncur dengan mudah ke atas. Setelah mobil ini nanti kita akan melihat bagaimana cara kami menyeberangkan motor yang masih ada di seberang yang belum kami selamatkan. Dan untungnya rombongan kali ini kami juga banyak bantuan tenaga ya, bisa menyeberangkan motor dan mobil ini. Ya, mobil sudah selamat, sudah bisa sampai di seberang. Saatnya kita akan melihat bagaimana kedalaman sungai ini sudah masih cukup dalam ya, belum ada tanda-tanda untuk surut. Warnanya pun masih pekat. Nah, biasanya kalau warnanya sudah agak jernih itu ada tanda-tanda bahwa air akan mulai surut. Kalau masih keruh seperti ini masih dalam. Nah, saat ini kita akan menyeberangkan motor pertama. Ini motornya Pak Eko Setiawan ya, Pak Eko Setiawan ini wali kelas 4 di sekolah kami. Beliau menggunakan motor Suzuki Satria F. Nah, ini kami khawatir kalau bagian mesin, busi dan knalpot ini kemasukan air, kemungkinan untuk hidupnya itu agak susah ya, karena memang letak businya cukup rendah di mobil, berbeda dengan motor trail pada umumnya itu letak busi itu ada di atas. Dan teknik kami untuk menyeberangkan ini adalah diangkat ya, tidak ada cara lain selain diangkat. Nah, berbeda dengan motor trail terus Kawasaki KLX itu bisa menyeberang dengan mudah ya, walaupun masih dibantu didorong tapi tidak sempat diangkat. Nah, ini untuk motor Pak Eko ini terpaksa harus diangkat karena takut nantinya sampai di seberang tidak bisa hidup.
Untuk mengangkatnya di bagian depannya ada 2 orang. Ada Pak Sekdes kami, Pak Sudirman, dan Pak Budi ya. Pak Budi ini suami dari guru kami. Di bagian depan diangkat sebahu, dan di bagian belakang ada yang mendorong, dan 1 orang menjaga keseimbangan motor agar tidak oleng. Sulitnya menyeberangkan ini adalah melawan arusnya, karena arus berada di depan dan kita harus mendorong motor melawan arus sehingga berat motor itu terasa sangat berat ya daripada biasanya, karena memang harus melawan arus yang deras. Dan lagi kaki kami dalam melangkah menyeberangkan ini juga harus menginjak lumpur di dalam air, sehingga sangat menguras tenaga dalam menyeberangkan motor ini. Di sisi kanan juga terlihat ini ada sebuah orang warga kami yang membawa bahan-bahan makanan. Dengan cara diseberangkan ya, ini dipikul saja sendirian, dan kedalaman air terlihat sepinggang orang dewasa. Alhamdulillah, hal-hal seperti ini bagi mereka adalah hal-hal yang sudah biasa dilakukan, jadi tidak ada rasa takut, rasa cemas untuk menyeberang, dan akhirnya pun sampai di seberang. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu saya menceritakan ceritanya. Nanti simak terus videonya sampai habis, karena setelah ini juga masih ada video-video seru lainnya. Bagi yang senang dengan channel saya, dibantu untuk di subscribe aja. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.